Puji Tuhan, shalom. Ya, tentunya hari ini hari yang penuh sukacita. Amin. Apalagi tema firman Tuhan hari ini berkata mentalitas pemenang vs pecundang. Tetapi mungkin akan lebih tepat. Kita adalah umat pemenang. Amin. Siapa yang hari-hari ini rasanya sudah mulai menyerah? Karena beban hidup yang begitu berat. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Oke, saya tidak berpanjang. Kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Roma pasal 8, kita akan membaca ayat 31 sampai 39. Ya, nanti kita akan membaca bergantian. Ya, saya yang ganjil, saudara baca yang genap. Ya. Oke. Judul perikop ini adalah keyakinan iman. Roma 8 ayat 31 saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti saudara akan lanjutkan pada angka yang genap. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat-ayat ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Ya, tentunya ini adalah pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus sendiri, bagaimana dia mengalami pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa di sela-sela kehidupannya yang tentunya sebagai seorang pemberita Injil di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bukan perkara yang mudah, tetapi betapa beratnya. Ya, sampai dikatakan, adakah yang bisa memisahkan kasih Kristus denganku? Ya, dikatakan penindasankah, aniaya, itu semua Rasul Paulus katakan tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Allah. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengar bagaimana kita firman Tuhan yang kita boleh dengar, bagaimana kita harus bersyukur atau bersungut-sungut. Ya, tentunya firman Tuhan mengajak untuk kita tetap selalu bersyukur. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pemenang dan pecundang,
pastinya orang-orang yang suka bersungut-sungut, dia adalah seorang pecundang. Dan Allah tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Acap kali bangsa ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka kehabisan air, kehausan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka kehabisan makanan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal hari demi hari Tuhan selalu perhatikan mereka. Mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tentunya hal ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwasanya sampai sejauh ini kita ada. Saudara ada, saya ada. Adakah kita tidak bisa makan? Adakah kita sampai harus berpuasa? Atau mungkin ada. Tapi saya yakin tidak ada sampai sedemikian. Ini menunjukkan bagaimana Allah memelihara dan mengasihi kita. Allah yang peduli. Karena Dia memperhatikan dari hal sekecil sekalipun. Dia perhatikan. Bahkan dikatakan sehelai rambutmu terjatuh, itu Allah tahu. Sampai sebegitunya Dia memperhatikan kita. Tentunya ini harus menjadi satu penguatan di dalam iman percaya kita. Bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang peduli dalam hidup kita. Berbeda dengan Raja Daud. Ya bisa. Ketika dia menghadapi, ya sebetulnya bukan Raja Daud yang waktu itu menghadapi Goliat. Pada saat itu Israel lah yang diperhadapkan dengan Goliat. Tetapi pada saat itu saya katakan Israel sedang menjadi pecundang. Tidak ada satupun yang berani di antara mereka yang maju menghadapi Goliat. Karena secara fisik Goliat lebih tinggi. Tetapi bukan itu yang seharusnya mereka imani. Ya. Berbeda dengan Daud ketika mendengar Allah Israel diejek oleh Goliat. Jiwa pembelaannya kepada Allah Israel terbangkitkan. Dia datang menghadap Goliat. Dan kalau kita baca, mungkin ini sesuatu yang bisa menggugah iman kita. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Bisa ditayangkan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ke 47. Ini adalah perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 6. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran
Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa besar iman daripada Daud. Daud bukan seorang prajurit pada saat itu. Dikatakan dia masih remaja. Cukup kecil ukuran manusia pada saat itu. Ya, dibandingkan dengan prajurit-prajurit Israel. Apalagi dibandingkan dengan Goliat. Tapi bukan itu. Bukan itu yang jadi persoalannya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat iman. Inilah yang dimiliki oleh Daud sementara tidak dimiliki oleh Israel. Iman yang dimiliki Daud membuat dia berani menghadapi Goliat. Dan iman inilah yang seharusnya kita juga miliki bersama. Ketika kita harus menghadapi kehidupan kita di masa-masa yang akan kita jalani. Dunia boleh memprediksikan bahwa keadaan tidak akan lebih baik. Bahkan keadaan akan semakin berat, semakin berat. Iya, karena memang itu adalah nubuatan Alkitab. Bahwa dunia akan semakin kacau. Semakin rusak. Apalagi dengan kehidupan moral manusia. Semakin jahat, semakin penuh dengan pelanggaran dosa. Tentunya ini yang akan kita hadapi hari-hari ke depan. Bukan hari-hari yang memang bukan hari-hari yang ringan, tetapi hari-hari yang berat. Sebagaimana Daud menghadapi Goliat, itulah kita sedang menghadapi kehidupan yang mungkin kita anggap begitu berat. Begitu sulit. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan katakan, kita adalah umat pemenang. Kita bukanlah pecundang. Kita lebih dari pemenang. Tentunya ini yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Israel tidak menyadari bagaimana Allah menyertai mereka, memelihara mereka melalui tiang awan, tiang api. Tuhan menuntun mereka langkah demi langkah menuju tanah perjanjian. Namun Israel seringkali menutup mata untuk hal ini. Tidak memandang Tuhan yang besar. Mereka hanya memandang bagaimana persoalan demi persoalan mereka hadapi. Inilah yang harus dijauhkan daripada kita sebagai orang-orang percaya. Jangan kita melulu menghadapi persoalan demi persoalan lalu menjadi kecut hati kita. Tetapi Daud memandang Allah yang besar. Sehingga ketika dia harus menghadapi Goliat, dia katakan, engkau datang dengan lembing. Tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan yang besar. Bukankah itu menjadi satu kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Bahwasanya kita datang, kita menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi oleh kekuatan daripada Tuhan yang besar itu. Janji Tuhan bagi kita. Kita adalah umat pemenang. Amin. Ya, kita adalah umat pemenang. Next. Alasan kemenangan kita itu apa? Mengapa dikatakan kita adalah umat pemenang di hadapan Allah? Pertama, dikatakan keberpihakan Allah. Ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Next. Ini sebuah pertanyaan retorik. Yang jawabannya sebetulnya sudah jelas. Di dalam ayat ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya sudah jelas. Pastinya tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, Allah bersama kita, Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika menghadapi bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan, amat terlebih ketika mereka harus menghadapi bangsa Yeriko, bangsa yang dibentengi dengan tembok yang cukup tebal dan tinggi. Pada zaman itu adalah kekuatan yang dahsyat, yang sulit untuk ditaklukkan. Karena mereka tidak punya seperti rudal zaman sekarang. Kalau sekarang mudah saja merobohkan tembok-tembok itu. Tetapi pada saat itu mereka hanya menggunakan lembing, batu. Secara manusia amat terlalu sukar bagi Israel untuk merobohkan atau mengalahkan bangsa Yeriko. Tetapi kita lihat, Allah di pihak mereka, Allah yang bersama mereka, itulah yang membuat Israel bisa menaklukkan Yeriko. Amin. Dan hal yang sama, ketika Dia bersama kita, ketika Allah bersama kita, ketika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi ketika kita tahu, menyadari bahwa Allah ada bersama kita, Allah ada di pihak kita, jangan lagi kita menjadi pecundang. Iman kita di dalam Yesus Kristus, iman yang tidak sia-sia. Karena kita percaya di dalam Dia. Dia adalah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Jaminan Allah tidak gampang berubah atau rapuh seperti jaminan dan janji yang ditawarkan dunia ini. Mungkin kita pernah menaruh harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat dia sebetulnya cukup mampu dan cukup bisa untuk menolong kita. Atau mungkin bahkan dia menjanjikan bantuan pertolongan kepada kita. Tetapi terkadang manusia gampang berubah. Bahkan berkelit. Iya dulu, sekarang ya lain cerita. Jadi maaf. Oleh sebab itu Alkitab katakan, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena janjinya tidak bisa kita pegang. Tetapi janji Tuhan, janji kemenangan itu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yang juga diberikan kepada kita, itu jaminan yang tidak mudah atau tidak akan berubah. Keberpihakan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita. Tentunya kita akan melangkah menjalani hari-hari kita dalam pimpinan Tuhan. Karena kita tahu Dia yang akan sanggup memimpin kita kepada tujuan yang memang Allah sudah tetapkan. Seperti bangsa Israel. Ya kalau kita membaca di dalam Keluaran
33. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Oh haleluya. Musa sangat tahu siapa Allah yang pernah datang kepada dia. Allah yang luar biasa, ajaib, perkasa. Sehingga ketika dia harus disuruh pergi, berangkat, jalan, Allah katakan, biar malaikatku yang bersama-sama engkau. Karena Allah merasa ini bangsa yang sangat tegar tengkuk. Seringkali membuat Allah murka, dan murkanya tidak tertahankan. Bangsa ini akan dihukum. Allah menghindari hal itu sehingga katakan, berjalanlah bersama malaikatku. Tetapi Musa tetap bersikukuh, Tuhan, aku tidak akan berjalan kalau engkau tidak memimpin aku. Karena hanya Tuhan, Allah Yahweh, dialah yang sanggup memimpin dia. Demikian juga dengan kita. Serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Biar dia ada selalu di pihak kita. Dia ada selalu menyertai kita. Maka jaminan itu akan kita peroleh. Kemenangan itu akan kita peroleh. Amin. Amin. Jangan lesu dong. Tengok sebelah kiri, sebelah kananmu. Biarlah kiranya sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Haleluya, jangan tegang. Haleluya. Hal yang kedua, pilihan Allah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kondisi ini, ya, kondisi ini next membuat kita berada di posisi aman, sekaligus bertanggung jawab karena pilihan Allah itu. Jalani pertandingannya, ikuti prosesnya dan nikmati hasil kemenangan bagi kita. Dikatakan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 7 ayat ke-6, Ulangan 7 ayat ke-6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Kita umat pilihan Allah adalah umat kesayangan Tuhan. Kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan, apakah Dia membiarkan kita dalam keadaan yang menghadapi celaka? Menghadapi keterpurukan, menghadapi kejatuhan. Saya yakin kalau saudara punya benda kesayangan, saudara akan jaga baik-baik. Betul?
Saudara akan jaga baik-baik agar barang itu tidak rusak. Demikian juga dengan Allah, kita adalah umat kesayangannya. Jadi dia akan menjaga kita dengan baik. Dia akan merawat kita dengan baik, memelihara kita dengan baik. Kita dipilih, dikatakan sebelum dunia dijadikan, untuk kita dikuduskan dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Tentunya, mari jalanilah pertandingan iman kita. Ikuti proses yang sedang kita alami. Jangan lari. Ya. Kita dipilih oleh Allah Tuhan menjadi umat kesayangan dan kita diberikan kekuatan yang baru, bahkan Tuhan kirim Roh Kudus-Nya untuk kita, untuk memimpin kita hadapi pertandingan iman kita. Jalani prosesnya, jangan lari dari masalah. Tetapi jalani itu prosesnya, nikmati pada akhirnya hasil kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan lagi di antara kita yang terus bersungut-sungut mengeluh, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak sanggup. Malah seperti orang dunia, lebih baik aku mati. Wow. Haleluya. Barusan Pak Ahok cerita, saya nanti beberapa hari lagi akan ke Haurgelis. Wow. Saya bilang, Pak Ahok, ingat usia. Tapi dia penuh semangat. Haurgelis naik motor. Saya sendiri sudah rasanya berat. Haurgelis dengan jarak berapa ya? 120 kilo. Tapi dia harus hadapi itu. Bersama Tuhan. Kita menang. Haleluya. Puji Tuhan. Next. Kasih Allah. Kita akan membaca 37, 39 lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Next. Karena kasih-Nya kita adalah orang-orang yang telah menang, bahkan lebih dari pemenang. Berita baiknya, berita baik lainnya adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita. Ya. Sebagaimana tadi ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Sesungguhnya siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan ini seringkali dialami oleh Rasul Paulus. Kesesakan, sesak. Ya. Kalau sekarang saya sesak melihat bangsa kita begitu berjibun dengan korupsinya. Ya, bagaimana kita merasakan korupsi yang luar biasa di tengah-tengah. Sesak. Menghadapi hidup ini sesak. Ya. Penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya.
Bagaimana Rasul Paulus terapung-apung di tengah laut. Ini kondisi yang mengerikan. Kalau kita mungkin tidak pernah berada pada kondisi itu, kita tidak bisa merasakan bagaimana berada di tengah laut terapung-apung. Ketika saya bekerja di pabrik cat, sementara saya bekerja sama dengan para nelayan untuk mengecat perahu mereka, saya diajak ke tengah laut. Ya, pada saat itu gelombang belum begitu besar, hanya gelombang-gelombang biasa. Itu membuat kita rasanya mual. Ya. Bagaimana Paulus berada di tengah laut yang pada saat itu gelombang begitu besar. Tetapi itu, kata Paulus, tidak akan memisahkan kasih Allah daripada hidupku. Adakah kita sedang berada dalam gelombang kehidupan yang begitu besar? Jangan takut. Allah bersama kita. Kasih-Nya yang besar begitu luar biasa sudah dicurahkan bagi kita. Pengorbanannya di kayu salib itu bukan pengorbanan yang kecil, tapi pengorbanan yang luar biasa yang Dia berikan. Artinya Dia sekali lagi sangat peduli kepada kita, umat kesayangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita menjadi kecut dan tawar hati menghadapi kehidupan ini. Oke, next. Bagaimana kita tetap hidup sebagai umat pemenang? Ya, ini. Ya. Kalau tadi kita sudah mendengar Allah menjanjikan kita sebagai umat pemenang. Karena Dia di pihak kita. Karena Dia telah memilih kita. Karena Dia telah mengasihi kita. Sehingga kita akan terus beroleh kemenangan dari Tuhan. Namun bagaimana kita tetap hidup sebagai umat pemenang? Pertama saya catat, tetap percaya, tetap beriman bahwa Allah selalu menyertai kita dan jangan kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Coba kita buka Mazmur 78 ayat ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Ya, ini nenek moyang bangsa Israel, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Israel, dia tergoncang hatinya. Ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka kehilangan kemenangan itu. Sebagian di antara mereka tewas di padang gurun. Tidak beroleh lagi kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Tentunya kita tidak ingin mengalami nasib serupa dengan bangsa Israel yang telah kalah. Tetapi kita akan terus berjalan bersama seperti bangsa Israel yang mengalami kemenangan. Di bawah pimpinan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Yaitu dengan apa? Tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Jangan kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini penting. Ya. Kalau kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan, artinya kita sedang menjauh daripada Tuhan. Kita sedang menjauh dari sumber kehidupan itu. Sedang menjauh dari sumber kemenangan itu. Mari lekatkan diri kita, setialah sampai akhir. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang menyertai kita. Kedua, ya, saya catat, jangan lagi hidup di dalam dosa dan kenajisan
hiduplah dalam pertobatan. Yesaya 59 ayat kedua kita akan baca. Ayat terakhir. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Adakah Allah akan terus di pihak kita? Adakah kita akan terus menjadi umat pilihan Tuhan? Adakah kita akan terus mendapatkan kasih daripada Tuhan? Kalau sementara itu kita tetap hidup di dalam dosa kita, dalam pelanggaran kita, dalam kenajisan kita dikatakan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan lagi kita hidup di dalam dosa dan kenajisan kita. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu semua akan memisahkan kita dari Allah. Yang akan menyembunyikan dia daripada hadapan kita. Dosa-dosa pelanggaran kita. Itu yang akan menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, mari tetaplah percaya bahwa Allah akan terus menyertai kita. Jangan kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kedua, jangan lagi hidup di dalam dosa dan kenajisan. Hiduplah dalam pertobatan. Maka engkau akan terus menikmati keberpihakan Tuhan. Bahwa kita adalah umat yang dipilih dan beroleh kasih daripada Allah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.